pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian lumpuh yang berkepanjangan. Tidak saja menimpa masyarakat di perkotaan, tapi juga masyarakat di pedesaan. Pandemi ini membuat kebiasaan yang dulu sebelum pandemi bisa dilakukan sehari-hari. Tetapi di saat pandemi ini, masyarakat tidak bisa melakukan kebiasaan yang lama lagi. Desa Mandiri Budaya yang saat sebelum pandemi perekonomiannya didukung sepenuhnya oleh sektor wisata. Di saat pandemi, sektor wisata dapat dikatakan lumpuh, menyebabkan perekonomian di Desa Mandiri Budaya juga lumpuh. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru untuk mengembalikan dan meningkatkan perekonomian di Desa Mandiri Budaya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas BLKPP DIY menggerakkan usaha-usaha di Desa Mandiri Budaya untuk menarik wisatawan dengan mendirikan UMKM yang menghasilkan olahan makanan, frozen food, dan merchandise. Konsep dari kegiatan ini adalah UMKM siap melayani wisatawan dari hulu ke hilir. Harapan yang besar ada di Desa Mandiri Budaya yang terpilih, sehingga dari proses pembuatan olahan makanan hingga pemasaran terintegrasi dengan baik. BLKPP DIY menyelenggarakan kegiatan pelatihan produktivitas kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di Desa Mandiri Budaya, bidang pengolahan makanan dan foto produk. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 10 Desa Mandiri Budaya yang dibagi menjadi 6 angkatan. Di kesempatan kali ini, kelompok Tuksono Nyawiji, Kalurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, mewakili kelompok dari 6 angkatan tersebut untuk menunjukkan hasil dari pelatihan yang telah diterapkan dalam wirausahanya. Oke, nama saya Danan Herianto, merupakan ketua kelompok dari Tuksono Nyawiji yang merupakan program dari Disnaker Trans Yogyakarta melalui BLKPP Yogyakarta. Dan kami kelompok Tuksono Nyawiji ini merupakan produk dari pelatihan yang dimiliki oleh BLKPP yang ada 3 jenis pelatihan yang kami selenggarakan. Yang pertama itu pelatihan untuk produk olahan lokal Tuksono. Kemudian yang kedua adalah pelatihan untuk frozen food Tuksono. Dan yang ketiga adalah pelatihan digital merchandise Tuksono. Itu dan pelatihan ini sudah dimulai dari bulan Agustus 2022 kemarin dengan pelatihan selama 5 hari kerja, dan pelatihan itu di 2 tempat karena kita ada di dua kelompok, yang satu di Kelurahan Giribani dan yang satu untuk prakteknya berada di Kelurahan Tuksono. Dan untuk pelatihan ini sudah kami aplikasikan dan sudah kami praktekkan, dan sampai saat ini untuk terutama di sini di area workshop kami di Despre Tuksono yang merupakan hasil pelatihan dari digital merchandise, itu kami sudah lumayan banyak untuk produk yang telah kami lakukan, yang telah kami produksi. Semuanya itu merupakan produk dari hasil marketing kami juga. Yang pertama itu yang paling banyak kita produksi itu sablon kaos, kemudian ada juga sablon mug, kemudian ada juga sablon topi, dan juga untuk sablon dari tas pinggang. Itu yang sudah kami kerjakan sampai saat ini. Dan ada juga dari person to person membutuhkan kami sablon itu, terutama sablon untuk snack atau untuk kardus snack untuk hajatan
penduduk di wilayah sekitaran Tuk Sono. Untuk pelatihan yang kemarin itu adalah pelatihan kewirausahaan mandiri dari Dinas Kertran melalui BLKPP Yogyakarta. Oh ya, untuk pelatihan yang sudah kami lakukan itu ada 20 anggota yang ikut di pelatihan di 3 produk itu. Yang dari digital merchandise itu ada 4 orang, kemudian sisanya dari produk olahan lokal dan frozen food. Ya, untuk pelatihan yang dari BLKPP kemarin kita didampingi oleh lembaga Satu Asa. Itu selain dia juga melatih bagaimana cara kita memproduksinya, mereka juga memberikan pelatihan juga bagaimana marketingnya, penjualan, dan yang sudah dilakukan pendampingan dari mereka itu lebih banyak ke marketing, penjualan online melalui IG, melalui Facebook juga. Kedepannya kita masih ada pendampingan lagi melalui pembuatan website. Untuk pas kegiatan kita sablon itu ada pelatihan juga dari Satu Asa, dari personel Satu Asa yang melakukan pendampingan pelatihan cara kita kerjanya. Untuk hasil dari pelatihan itu ada bantuan dari pihak Dinas Kertran Yogyakarta. Itu untuk digital merchandise itu ada seperangkat komputer, juga alat press, berbagai macam alat press, dari alat press sablon kaos, topi, dan juga sablon mug. Itu ada bantuan dari Disnaker Trans Yogyakarta. Kemudian untuk frozen food itu juga ada bantuan dari Dinaker berupa freezer dan juga berupa alat untuk kemasan. Kemudian yang dari produk olahan lokal itu ada berbagai macam bantuan yang dari Dinakertan. Di antaranya ada kompor gas, seperangkat kompor gas ada, kemudian juga ada dispenser, ada mixer, ada blender, kemudian peralatan masak yang lainnya seperti wajan, sodil, dan lain-lain. Setelah kami diajari dan ada pelatihan dari Disnakerkan Yogyakarta, tentunya ini sangat membantu, sangat berguna bagi kami warga, terutama kelompok dari Tuk Sono Nyawiji ini, menggugah dari keinginan kami untuk lebih maju, juga memberikan banyak sekali tambahan, hasil tambahan dari yang selama ini sudah kami lakukan dengan adanya digital merchandise, dengan adanya frozen food, dan adanya olahan lokal. Itu juga sangat membantu kita untuk meningkatkan taraf hidup kita. Banyak sekali yang sudah kami dapatkan dari pelatihan yang dipelopori oleh Dinas Kertran Daerah Istimewa Yogyakarta. Singgih Kuncoro, mewakili salah satu anggota kelompok Tuk Sono Nyawiji, bercerita bagaimana selama mendapatkan pelatihan dari BLKPP DIY hingga diaplikasikannya dalam usaha pembuatan merchandise saat ini. Perkenalkan, nama saya Singgih Kuncoro. Saya anggota dari Despre Sablon. Despre Sablon adalah suatu usaha yang dimulai dengan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tran DIY melalui BLKPP untuk melatih kami dalam hal bidang merchandise dan sablon. Jadi kami mulai dilatih dari nol, sama sekali nggak bisa apa-apa, dilatih, dan alhamdulillah sekarang walaupun belum bisa total menguasai, tapi kami sudah bisa menguasai dalam hal sablon. Untuk pelatihannya kemarin dimulai dengan teori, terus belajar nyablon, mulai dari sablon manual dan juga sablon digital.
Untuk desain komputer kami dilatih cuman untuk dasar-dasarnya saja, dan pengembangannya kami berlatih sendiri. Dengan adanya bantuan kita bisa mengoptimalkan untuk berlatih dan berlatih. Untuk semangat karena kami sesuatu hal yang baru ya, terus terang aja kami ya semangat karena itu untuk masa depan kami juga seperti itu. Jadi dari pelatihan kita berjumlah 4 orang dan kita membentuk dengan nama Despre, dan untuk tempatnya berada di sini. Despre itu sebenarnya ya karena kita itu seorang entrepreneur gitu ya, walaupun kecil-kecilan, maka kita berusaha untuk mengangkat desa kita dengan adanya entrepreneur, dan kita singkat menjadi Despre, berawal dari kata desa entrepreneur seperti itu. Untuk kelompok ya kita akhirnya ya menjadi entrepreneur, walaupun belum seberapa tapi arahnya kita ke situ, dan mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Ada pendampingan, jadi kita diajarin caranya untuk memasarkan, cara bikin map, jadi tidak dilepaskan seperti gitu aja, jadi kita tetap didampingin sampai benar-benar bisa. Ada, kami menerima bantuan alat-alat yaitu berupa sebuah komputer, terus printer DTF, terus press sablon, alat sablon manual, dan juga cat-catnya. Nah dari situ kita belajar karena kita sudah ada bahan baku yang berasal dari PLKPP itu, kita berlatih dan kita juga sudah menerima orderan walaupun sedikit banyak, kita sudah bisa berjalan seperti itu. Ya, kita dapat modal. Desa apa yang ada, desa budaya, dari Mandiri Budaya itu untuk pelatihan kan butuh kaos. Jadi terus kita diorderin dari situ, jadi nggak lama, nggak sampai sebulan kita sudah dapat orderan. Dan sampai saat ini juga orang luar juga sudah banyak. Walaupun belum full, tapi kita juga sudah mulai jalan. Kaos, terus kardus snack, goodie bag, terus banyak lah, ada apa ya, mug seperti itu. Despre menggunakan sosial media juga untuk pemasaran seperti itu. Jadi kita juga menggunakan WhatsApp, IG, dan lain sebagainya seperti itu. Kita dapat pelatihan, terus kita dapat bantuan alat, kita gunakan, otomatis kita pendapatan meningkat, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya berikut proses kita untuk pembuatan digital merchandise, terutama untuk pembuatan sablon kaos yang merupakan pesanan dari Pok Darwis Tuksono, yang merupakan destinasi wisata baru di wilayah Kalurahan Tuksono, merupakan destinasi wisata alam Gunung Dayaan. Di situ terdapat juga yang namanya Candi Tumpuk, yang merupakan candi buatan masyarakat lokal wilayah Kalurahan Tuksono. Ini proses pembuatan yang pertama kita masukkan ke komputer untuk setting dan juga untuk desain kaos yang ingin kita gunakan. Di sini desain kaosnya kita berjudul Ndayagan Hill Hidden Paradise. Ini merupakan foto dari candi yang dibuat oleh masyarakat lokal Tuksono yang akan dijadikan untuk destinasi wisata di wilayah Kalurahan Tuksono. Dan nanti setelah kita desain untuk desainnya kaos, nanti kita akan print menggunakan Sublime. Setelah kita nanti print menggunakan Sublime, kita transfer ke kaos yang akan kita gunakan untuk kita sablon nantinya. Ini nanti kita transfer dari gambar yang telah kita print tadi menggunakan media Sublime. Sekarang kita press di kaos. Kita menggunakan press dan kita akan ngepres selama 20 detik. Oke, kita mulai proses untuk pressnya. Kita ambil 20 detik untuk prosesnya.
Oke, sudah 20 detik, kita angkat. Kita transfer untuk kaosnya. Ini hasil dari digital merchandise untuk sablon kaosnya. Oke. Ini hasilnya. Ini merupakan pesanan dari Pok Darwis Tuksono nanti untuk promosi dari tempat wisata baru kita di wilayah Tuksono, Gunung Dayaan. Selain usaha merchandise, beberapa anggota kelompok Tuksono Nyawiji juga mengaplikasikannya hasil pelatihan dalam usaha olahan makanan. Nama saya Dwi Ananda Puspitasari, saya dari Kalurahan Tuksono. Saya salah satu peserta pelatihan kewirausahaan mandiri dari BLKPP DIY, pelatihan makanan tradisional. Anggotanya satu kelompok itu 4 orang, tapi ada 2 kelompok. Ya, jadi 8 orang. Ada beberapa anggota yang udah memiliki olahan makanan, tapi belum setiap hari produksi seperti itu. Tapi ada juga yang belum sama sekali belum produksi olahan makanan itu. Menurut saya pelatihan itu sangat bermanfaat ya, bagi teman-teman juga bermanfaat. Soalnya menambah pengalaman, kemudian menambah skill kita untuk memiliki skill memasak lebih jago lagi. Kemudian untuk variasi makanannya juga untuk menambah ilmu kita gitu loh. Yang pertama kan kita teori. Setelah teori kita di praktek. Nah, praktek itu kita dikasih resep, terus kita diajari teknik-teknik cara membuat makanan tradisional itu. Ya. Habis itu kita ada teori lagi untuk masalah penjualan dan keuangan. Selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan fasilitas berupa alat-alat masak seperti kayak kompor, terus wajan, terus jabitan itu, terus blender sama mixer. Terus kalau yang kelompok satunya kan beda ya, itu dapat kayak freezer besar itu, frozen food. Ya. Setelah ada pelatihan, pemasarannya lebih bagus. Kemudian taraf hidup mereka juga lebih meningkat. Harapan dari kelompok wirausaha Desa Mandiri Budaya Tuksono Nyawiji untuk Disnaker Trans DIY dan BLKPP DIY berharap lebih banyak lagi mengadakan pelatihan kewirausahaan dan tetap mendampingi walaupun pelatihan telah selesai. Yang kami harapkan, kami inginkan juga dari apa yang telah ada pelatihan kemarin dari Disnakerkan Yogyakarta melalui BLKPP Yogyakarta, itu kami berharap masih ada pendampingan lagi berkelanjutan, terutama mengenai marketing kami, mengenai mengajari kami bagaimana lebih memberikan produk yang lebih sesuai dengan keadaan sekitarnya. Dan kami berharap juga dengan pelatihan dari BLKPP ini bisa berkelanjutan, bisa juga memberikan kemanfaatan lagi lebih banyak kepada masyarakat, terutama khususnya untuk warga Tuksono dan khususnya lagi untuk anggota Tuksono Nyawiji ini. Untuk Dinas Kertran DIY dan BLKPP, terima kasih kami ucapkan dari kawan-kawan Despre telah memberi kami bantuan dan juga pelatihan dan juga pendampingan sehingga kami dapat menguasai sablon dan tentang merchandise, mengetahui tentang merchandise sehingga kami dapat menambah income kami. Pokoknya intinya terima kasih. Harapan kami mungkin ada pelatihan yang lebih lagi, misal dalam segi materinya
itu biar menambah ilmu kami lagi gitu loh Mas. Kan kemarin cuma beberapa aja materi untuk masakannya itu cuma tiga masakan. Nah mungkin bisa ditambah lagi untuk pelatihan selanjutnya. Mungkin ada pelatihan lagi ke makanan yang tingkatannya lebih sulit seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan DIY dan BLKPP DIY yang telah memberikan ilmu dan alat kepada kami. Semoga ilmu dan alatnya bermanfaat bagi kami.